tinjau macet malam-malam teman-teman. Jam berapa ini? Jam 12.03. Nanti kita lihat ada apa di atas sana. Nah, ini kita sampai di tikungan ekstrimnya teman-teman. Wah, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri Gustanda. Nah, video kali ini kita lanjut di part keempat perjalanan kita menuju ke Kota Padang dari Kabupaten Pasaman ya teman-teman. Dan untuk sekarang ini kita telah memasuki Rimbo Panti. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton part 1, part 2, dan part 3-nya silahkan ditonton dulu supaya nyambung dengan perjalanan kita menuju ke Kota Padang dari Kabupaten Pasaman ini. Jadi untuk sekarang ini kita melewati kawasan daerah hutan Rimbo Panti ya teman-teman. Nanti kita juga akan melewati tikungan viral di sini, yaitunya tikungan kuburan duo teman-teman. Jadi seperti apa untuk tikungan kuburan nanti kita lihat ke atas sana. Wah, ternyata di kanan kita ini ada pemandian teman-teman, tapi tidak ada airnya. Tapi ini untuk pengunjung sangat ramai sekali. Kita juga kurang tahu ini ada apa di kanan ini. Kalau teman-teman tahu silahkan tulis di kolom komentar. Padahal ini kita melewati hutan Rimbo Panti ya teman-teman. Sangat lebat sekali hutan yang kita lewati. Dan untuk lebar jalan tidak terlalu lebar ini teman-teman. Lumayan kecil dari jalan yang kita lewati tadi. Seperti ini untuk keadaan di atas kita, lumayan rimbun untuk perpohonan di sepanjang jalan ini. Ngerinya banyak monyet di sini teman-teman, jadi kita harus hati-hati juga. Untuk jalan juga lumayan ada yang bergelombang di sini, tapi alhamdulillah beberapa jalan sudah diaspal ulang kembali. Dan untuk tikungannya lumayan curam juga melewati Rimbo Panti ini ya teman-teman. Jadi ini untuk perjalanan kita menuju ke Kabupaten Pasaman Barat dulu. Setelah dari Kabupaten Pasaman kita kembali ke Kabupaten Agam, lebih tepatnya ke Lubuk Basuang ya teman-teman. Kita juga akan melewati daerah Tiku, Kota Pariaman, dan balik lagi menuju ke Padang Pariaman. Setelah itu baru kita sampai di Kota Kodia Padang ya teman-teman. Jadi setelah dari Padang nantinya baru kita menuju ke Kabupaten Solok kembali. Jadi bakalan seru sekali, ikutin terus seperti apa keseruannya. Jam 5:19 ini teman-teman, kita telah sampai di tikungan kuburan duo. Jadi ini untuk tikungannya ya teman-teman, lumayan patah sekali ini. Nah, ini ada truk yang bakalan naik teman-teman. Kita lihat. Ini tikungan fenomenal juga, ALS juga lewat sini nih. Wah. Lumayan curam loh. Hati-hati Pak sopir, semoga selamat sampai tujuan. Bang. Jalan. Wah, tapi ini kita nggak bisa lama-lama di sini. Seperti ini untuk tikungannya benar-benar sangat curam sekali teman-teman. Tikungan kuburan duo ini, tikungan yang sangat viral. Jadi sekarang ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali setelah kita melihat tikungan kuburan duo ini ya teman-teman. Kita juga kurang tahu kenapa ini dinamakan tikungan kuburan duo. Apa di sini ada kuburan kita juga kurang tahu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu dengan tikungan kuburan duo ini silahkan tulis di kolom komentar. Dan dikarenakan perjalanan kita menuju ke
Kota Padang lebih kurang ada 7 jam perjalanan lagi ini teman-teman. Jadi lumayan jauh sekali dari Pasaman ini untuk menuju ke Kota Padang. Dan ini kita bertemu kembali dengan truk yang menikung di tikungan kuburan Duo tadi ya teman-teman. Jadi ini kita akan gas tipis-tipis saja ini. Ini kayaknya perjalanan kita bakalan bertemu hutan seperti ini saja sampai kita nanti ke Pasaman Barat ya teman-teman. Nanti lebih tepatnya kita tembusnya ke Simpang 4 teman-teman. Jadi di sana pusat kota dari Kabupaten Pasaman Barat. Jadi untuk jalannya lumayan banyak tikungan seperti ini sampai kita ke Pasaman Barat nantinya ya teman-teman. Jadi lumayan curam-curam untuk tikungannya. Jadi unit ALS dari Kota Medan menuju ke Kota Padang lewat sini nih teman-teman. Kita juga bingung juga ini. Tikungan seperti ini dilewati bis panjang ya teman-teman. Kayaknya kalau di kuburan Duo itu harus pelan-pelan, jadi tidak bisa langsung untuk di tikungannya. Jadi mungkin beberapa kali untuk maju mundur ya teman-teman kalau di kuburan Duo yang kita lihat tadi teman-teman. Jadi ini kita akan lanjut lagi perjalanan kita ini sembari menikmati pesona dari Kabupaten Pasaman. Ini di sebelah kiri sudah ada persawahan ini teman-teman. Jadi untuk jalannya tidak terlalu sepi, jadi masih ada beberapa rumah yang kita temukan di sepanjang perjalanan kita ini. Nah, ini kita bertemu juga dengan kendaraan mobil umum ya teman-teman. Ini kayaknya lintas dalam kabupaten saja. Yuk kita gas tipis-tipis saja ini. Untuk bus medium seperti ini saja makan jalan seperti ini teman-teman. Apalagi unit ALS yang lewat sini itu dikarenakan big bus ya teman-teman. Kalau unit ALS pasti banyak sekali untuk memakan badan jalan. Jadi untuk jalan lumayan agak kecil dari jalan yang kita lewati di daerah Pasaman tadi ya teman-teman. Sangat berbeda sekali dengan hutan Rimbo Panti ini. Tapi ini kita masih di Rimbo Panti apa dimana kita juga kurang tahu ini teman-teman. Pokoknya ini arah ke hutan Rimbo Panti. Yuk kita akan duluan saja dari unit bis medium ini PT Family ya teman-teman. Yuk kita gas tipis-tipis kembali. Sekarang ini kita telah sampai di daerah Duokoto ya teman-teman. Jadi di sebelah kiri ini Polsek Duokoto. Jadi kita sudah memasuki Kecamatan Duokoto, masih di Kabupaten Pasaman ini teman-teman. Belum masuk kita ke Pasaman Barat. Nah, ini di sebelah kanan banyak yang berjualan golok di sini teman-teman. Gokil sekali ini. Kalau ada yang tawuran parah sekali itu bisa habis itu langsung untuk golok yang dijual di kanan tadi ya teman-teman. Parang di sana teman-teman. Untuk Pasaman sendiri memang banyak hutannya teman-teman, tapi jalan tidak terlalu sepi dikarenakan kita masih menemukan rumah warga seperti ini. Jadi kita melewati perumahan dan setelah itu bertemu dengan hutan kembali. Tapi tidak lama kita bertemu dengan perumahan kembali. Jadi seperti itu saja teman-teman dari tadi untuk di daerah Pasaman ini. Ini di kanan kita ada persawahan juga ini, tapi tidak terlalu luas ya teman-teman. Lebih banyak perbukitan dari persawahan seperti ini. Kita juga kurang tahu untuk daerah yang kita lewati sekarang ini untuk hasil alamnya ya teman-teman. Dikarenakan
tidak terlihat terlalu banyak persawahan dan perkebunan, hanya banyak pohon kelapa seperti ini. Apa di sini rata-rata sawit kita juga kurang tahu ya teman-teman. Dan ini kita melewati nagari Cubada ini teman-teman. Dan untuk di Pasaman sendiri ini bahasanya berbeda dengan bahasa kita ya teman-teman. Di sini orang menggunakan bahasa Mandailing, sedangkan kita berbahasa Minang. Tapi ini masih di kawasan Sumatera Barat teman-teman. Kita juga kurang tahu kenapa di sini bahasanya Mandailing ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu silakan tulis di kolom komentar, kita saling berbagi saja. Dan untuk sekarang ini kita masih akan lanjut menuju ke Pasaman Barat dulu, menikmati pesona alam yang masih sangat rimbun sekali. Dan sekarang ini telah menunjukkan jam 6 sore ini teman-teman. Kita masih di kawasan Pasaman, lebih tepatnya di dalam hutannya. Ini juga terlihat ada eskavator yang lagi dinaikkan ke towing ya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi nih. Kayaknya baru selesai melakukan pekerjaan di sini dan akan pindah kembali. Jadi ini kayaknya kita bakalan malam sekali melewati Kota Padang, lebih tepatnya nanti ke Setinjau Lawi teman-teman. Dikarenakan sekarang ini sudah menunjukkan jam 6 sore. Jadi bakalan malam kita melewati Setinjau Lawi. Dikarenakan masih ada 5 jam perjalanan lagi untuk menuju ke Kota Padang ya teman-teman. Jadi ini kita harus keluar dari Pasaman, lebih tepatnya di hutan seperti ini. Kalau habis maghrib kita harus keluar teman-teman, dikarenakan lumayan gelap pasti kalau lewat seperti di jalan yang kita lewati sekarang ini ya teman-teman. Ini kita melewati perbatasan, kita juga kurang tahu ini perbatasan apa teman-teman, tidak ada tulisannya. Perbatasan kecamatan apa kabupaten kita juga kurang tahu ini teman-teman, dikarenakan ini masih melewati hutan seperti ini. Kita harus usahain sampai habis maghrib kita harus tembus ke tempat yang lumayan ramai ya teman-teman. Kalau maghrib kita masih di hutan seperti ini bakalan gelap sekali, dan untuk medan jalan juga lumayan agak curam teman-teman. Nah, di sini kita sudah bertemu dengan keramaian kembali. Ini untuk jalan alhamdulillah juga sudah dilakukan pengaspalan ulang kayaknya ya teman-teman, masih sangat baru sekali. Nah, ini untuk ke simpang 4 kita ambil ke kanan ini teman-teman. Yuk kita gas tipis-tipis kembali. Ini juga ada delman di sini ternyata. Wah, ada 2 delman ini teman-teman, lumayan rame untuk di daerah ini. Ternyata sekarang ini kita telah sampai di Kecamatan Talamau teman-teman, berarti kita sudah memasuki Kabupaten Pasaman Barat. Di sini kita juga melewati Polsek Talamau ya teman-teman, dan sebentar lagi kita akan kembali melewati hutan kembali teman-teman. Jadi seperti ini saja kalau di Pasaman dan di Pasaman Barat. Ini lumayan curam juga untuk jurang di sebelah kiri kita ini, dan kita akan menembus untuk perbukitan ke ujung sana nantinya teman-teman sampai ke simpang 4. Jadi lumayan panjang juga ini untuk perjalanan kita menuju ke pusat keramaian Pasaman Barat ya teman-teman, lebih tepatnya nanti menuju ke simpang 4 dulu. Nah, ini ada Pertamina teman-teman, kita isi bahan bakar dulu ini. Ini kita isi bahan bakar yang ketiga teman-teman. Nggak tahu ini di daerah mana, tapi masih di Kabupaten Pasaman ini, menuju ke simpang 4. Masih di dalam hutannya ini teman-teman. Bertemu rumah, langsung bertemu hutan kembali, rumah kembali, seperti itu dari tadi. Kita akan lanjut lagi perjalanan kita. Sekarang menunjukkan jam 18.30. Sudah setengah 7 ternyata ini, tapi belum maghrib kayaknya. Abang Ngebolang masih
Belum mau gantian kata dia. Tadi sudah ditanya juga. Minum. Akhirnya minta minum. Ditanya tadi nggak mau gantian kata dia. Ya udah, kita di belakang aja ngambil gambar. Selesai minum kita lanjut lagi. Kayaknya sudah azan teman-teman. Nanti kita cari masjid aja sekalian istirahat. Dan untuk sekarang ini pengisian ketiga kita di Pertamina di Kabupaten Pasaman Barat ini ya teman-teman. Tadi Abang Ngebolang isi 15.000 untuk Pertalit. Jadi kita tadi masih ada minyak separoh teman-teman, dikarenakan kita akan melewati hutan kembali, makanya kita bertemu Pertamina, kita isi penuh kembali. Jadi untuk isi bahan bakar dari Kabupaten Solok sudah 65.000 ya teman-teman, tapi yang dua tadi kita pakai Pertamax dan ini Pertalit. Dan nanti kalau kita bertemu dengan masjid kita akan langsung berhenti saja ya teman-teman, dikarenakan ini masih lumayan rimbun sekali untuk perkayuan yang kita lewati di daerah Pasaman Barat ini. Tapi jalan alhamdulillah sangat bagus sekali ini teman-teman. Jorong Limpato Nagari Kajai teman-teman, Pasaman Barat. Kita sholat di sini saja. Sudah sholat ini. Yuk kita ambil wuduk dulu. Nah, alhamdulillah ini teman-teman, kita sudah selesai melakukan sholat maghrib berjamaah tadi di Masjid Al-Mujahidin Jorong Limpato Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, masih di Pasaman Barat ini teman-teman. Yuk kita akan lanjut lagi perjalanan kita. Yuk kita lanjut lagi setelah selesai melakukan sholat maghrib. Yaudah. Sudah gelap ini teman-teman. Sekarang ini telah menunjukkan jam 7 ya teman-teman. Kita melanjutkan perjalanan kembali. Lebih kurang 4 jam perjalanan lagi kita menuju ke Kota Padang. Dan untuk video di malam hari ini kita tidak mengambil yang fullnya ya teman-teman, dikarenakan ini kita melewati jalan yang lumayan banyak gelapnya, jadi kita ambil di keramaian saja ya teman-teman. Jadi seperti apa untuk keseruan perjalanan malam kita sampai nantinya kita ke Kabupaten Solok, saksikan terus video ini sampai selesai teman-teman. Jadi nanti di Sitinjau Lawi kita juga akan bertemu dengan kemacetan horor teman-teman, lumayan panjang untuk macet di Sitinjau Lawi. Jadi ini kita akan gas tipis-tipis saja. Simpang Ampe masih lurus, Batang Lingkin area utama MTQ. Kabupaten Pasaman Barat. Kantor Bupati ke kanan, terminal bus ke kiri. Kita masih lurus ini teman-teman menuju ke Simpang 4. Nah, di perempatan ini kita masih lurus saja. Kirain ini Simpang 4-nya, ternyata masih lurus. Kita gaskan lagi. Jam 7:19 menit. Jam 7:22 ini teman-teman, kita telah sampai di Simpang 4. Lebih tepatnya ini pusat keramaian Pasaman Barat.
Jadi di sini kita akan ambil ke kiri menuju ke Kota Padang ya teman-teman. Untuk menuju ke Medan kalau nggak salah ke kanan ini. Kalau lurus ke depan sana menuju ke tepi pantai. Jadi ini kita ambil ke kiri ini. Seperti ini untuk keadaan di Simpang 4 Pasaman Barat di malam hari ini. Jadi di sini nanti kita juga akan cari makan malam dulu ya teman-teman. Setelah itu baru kita lanjut lagi perjalanan kita. Bebek songkeng. Simpang 4. Nah, kayaknya kita akan makan pecel ayam saja di malam hari ini di Pasaman Barat ya, teman-teman. Alhamdulillah ini kita sudah selesai makan ya, teman-teman. Kita akan lanjut lagi perjalanan kita. Selesai makan, kita lanjut lagi. Lanjut. Alhamdulillah teman-teman, tadi kena 43.000. Masih di daerah Simpang 4 ini. Kita let's go kan menuju kemana kita? Lubuk Pasung. Lumayan panjang ini teman-teman. Kita lihat jam berapa nanti kita sampai Lubuk Pasung. Sekarang jam 8:09. Jam setengah 9 kita berada di daerah Kinali ini teman-teman. Area keramaiannya ini masih di Kabupaten Pasaman Barat. Ini kita sengaja nggak ngambil full untuk perjalanan ini teman-teman, dikarenakan banyak yang gelapnya, jadi kurang terlihat juga untuk pemandangan di sepanjang jalan kita menuju ke Lubuk Pasung nantinya. Sekarang ini kita sudah sampai di Kabupaten Agam teman-teman. Jam 9:09 ini di Nagari Bawan ini. Kita istirahat sebentar di sini. Sekalian ke toilet sembari nanti sholat Isya. Kayaknya ini kita nggak jadi sholat di sini teman-teman, dikarenakan ada yang tidur ini. Nanti saja kita sholatnya. Numpang ke toilet saja ini. Masih mantap? Hah? Masih? Lumayan pegel juga ini teman-teman. Yuk kita lanjut lagi. Jam 21:19. Di Pertamina ini kita tidak isi bahan bakar ya teman-teman, numpang ke toilet saja. Dan ini kayaknya Abang Ngebolang bakalan kita gantiin untuk bawa motornya teman-teman, dikarenakan sudah lumayan capek juga dari tadi untuk membawa motor. Jadi videonya nanti kita sambung pas kita sudah tidak bawa motor lagi ya teman-teman. Jadi kita akan gantiin sebentar untuk Abang Ngebolang Bus Channel. Yalah Pak, jalan lupa. Dan ini kita habis isi minyak ketengan teman-teman, dikarenakan dari tadi kita bertemu Pertamina kosong semua. Jadi terpaksa kita beli 1 liter saja tadi 12.000 teman-teman.
Dan untuk sekarang ini sudah kembali lagi Abang Ngebolang yang membawa motor ya teman-teman. Jadi sekarang ini kita telah sampai di Kota Pariaman. Jadi tadi kita lebih kurang 1 jam perjalanan untuk bawa motor teman-teman. Jam 10:37 ini teman-teman, kita sampai di Simpang Jati, lebih tepatnya di Kota Pariaman ini, di perempatannya lagi lampu merah ini. Di depan sana ada Tugu Padati kalau nggak salah. Jadi dari Kota Pariaman ini kita akan menuju ke Lubuk Aluang, lebih tepatnya ke Kabupaten Padang Pariaman dulu ya teman-teman. Setelah itu baru lanjut ke Kota Padang. Jam 11 pas ini teman-teman, kita baru sampai di pertigaan Lubuk Alung ini. Jadi kita akan menuju ke Padang. Lumayan jauh ini, masih lumayan jauh perjalanan. Kalau ke kiri sana menuju ke Padang Panjang via Lembah Anai. Kita menuju ke Padang saja. Apakah masih buka? Ayo kita lihat. Masih kayaknya ya. Oh, tanyolah pertalit. Nah ini kita istirahat sebentar di Pertamina Lubuk Alung di jam 11:14 ini teman-teman. Tadi juga isi bahan bakar 25.000 pengisian keempat dengan pertalit kosong. Jadi ini untuk pengisian keempat kita di Pertamina untuk perjalanan keliling Sumatera Barat ya teman-teman. Tadi sudah 65.000 ditambah ini 25.000, sudah 90.000 semuanya totalnya teman-teman. Dan tadi kita juga melakukan di Kota Pariaman itu isi ketengan 12.000. Jadi total bahan bakar yang kita habiskan sebanyak 102.000 ya teman-teman. Jadi lumayan banyak juga untuk pemakaian bahan bakar di hari ini. Dan sekarang ini kita akan menuju ke Kota Padang via Sitinjau Lawi. Setelah itu baru ke Kabupaten Solo. Yuk kita menuju ke Padang. Gaskan di jam 11:15. Jam 23:32 lebih tepatnya di 11:30 malam ya teman-teman. Kita telah sampai di bypass Kota Padang arah ke Indaruang ini teman-teman. Jadi kita melewati jalan bypass. Kalau ke belakang ini menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Nanti kita juga akan bertemu dengan Basco City Mall di sini teman-teman. Dan di sebelah kiri kita ini kita akan melewati Masjid Baitur Rahmah yang terdapat di bypass Kota Padang ya teman-teman. Wow, Masya Allah sangat bagus sekali untuk penampakan masjidnya ini. Lampu semua ya teman-teman. Dan ini kita akan masih lurus saja, sebentar lagi kita juga akan sampai di Basco City Mall dan kita lanjut perjalanan menuju ke Indaruang untuk melewati tanjakan viral Sitinjau Lawi. Untuk Basco City Mall berada di kiri kita ini, kayaknya sudah tutup ya teman-teman, sudah tidak nyala lagi lampu di Basco City Mall. Karena kan ini kita sudah terlalu malam melewati Basco City Mall, kayaknya tutupnya di jam 10 teman-teman. Dan sekarang ini kita telah sampai di PT Semen Padang ya teman-teman. Jadi ini kita sudah berada di Indaruang. Sebentar lagi kita akan melewati tanjakan viral Sitinjau Lawi. Nah ini lumayan banyak yang berhenti di sini dikarenakan ada macet panjang di atas sana teman-teman. Sebenarnya kita juga kurang tahu macetnya sampai di sini. Jadi penasaran juga ini untuk perjalanan kita menuju ke Sitinjau Lawi. Jadi macetnya mulai dari mana ini teman-teman? Yuk kita lihat ke atas sana.
kita juga kurang tahu untuk insidennya seperti apa. Nanti kita lihat ya teman-teman, seperti apa untuk insiden, apa mobil rusak, apa gimana, kita juga kurang tahu. Wah, si tinjau macet malam-malam teman-teman. Jam berapa ini? Jam 12.03. Wih, ini masih di Lubuk Peraku ya man. Kita lihat sampai kemana ini. Tarik lagi jalur yuk. Iya bang. Wah, ini benar-benar lumpuh ini teman-teman. Dari arah Padang menuju Solo benar-benar tidak ada yang jalan ini. Waduh. Ada apa ini teman-teman? Benar-benar tidak jalan sama sekali ini. Gokil. Was. Hah? Mana ini nyangkutnya? Nah, itu ada terlihat unit bis NPM naikilah perusahaan Minang. Benar-benar macet total ini teman-teman. Wih, ini dengan Sultan kelas V83 ini. Wih, hati-hati Pak sopir. Rame juga yang dari atas. Masih di Lubuk Peraku ini teman-teman. Kita jalan lagi. Lumayan macet parah. Wih, truk gede ini teman-teman. Wih. Nanti kita lihat ada apa di atas sana. Tahan lagi, ada truk ya, truk besar. Bisa lewat buruh nak. Gokil ini. Benar macet parah ini di Tinjau Lawi teman-teman. Bijak ke kiri udah yang bijak ke kiri udah lelok dah. Nah, itu terlihat unit NPM. Kita lihat apakah bisa melewati macet ini. Tahan ini. Jam 12:15 ini teman-teman. Sebenarnya kita masih bisa paksain
Tapi ini kita nyari konten dulu ini. Mantap. Wih. Hati-hati, Bang. MPM Mutia Putri India menuju Kota Padang. Horas. Ini kita masih mencoba usaha ini nih, Bang. Sama abang ngebolang bus, tapi harus tetap hati-hati. Sebentar lagi kita juga sampai di tikungan yang paling ekstrim di Tinjau Lawi. Ini kita di gerbang untuk jalur flyover Tinjau Lawi ya teman-teman, di kanan kita ini. Nah ini di kanan sana tidak terlihat, masih gelap ini. Jadi ini kita pelan-pelan saja. Was. Wah ini nih, sebentar lagi kita sampai di tikungan ekstrim. Was. Mantap ini. Was. Nah ini kita sampai di tikungan ekstrimnya teman-teman. Wah ternyata ini yang mogok ini. Masih di tikungannya. Ini juga ada unit Mior. Nah, ini kita berhenti sebentar di sini. Mior tronton itu. Nah, ini kita persis di tikungan yang paling ekstrimnya ini, teman-teman. Kita lihat. Ini dari arah atas yang baru jalan. Ini unit Mior tronton dengan El Grande nya. Jadi ini penyebab kemacetan itu pas banget di tikungannya. Ada truk yang lagi rusak ya teman-teman. Mulai ketahan dari depan sini. Wah gelap ini, nggak terlihat. Nggak tahu ini dari kapan ini macetnya. Berarti dua nana po man. Ku silera. Jadi dua kayaknya yang rusak teman-teman. Ini satu lagi. Dan ini di depan sana. Mobil-mobil kecil saja ini yang lewat. Ini Mior dengan fleksibel. Seperti ini untuk keadaan di Tinjau Lawi pada jam berapa ini? Sekarang telah menunjukkan jam 12:30. 12:30. Nggak tahu ini sampai jam berapa ini macet seperti ini. Parah ini. Nah ini sekarang ini telah menunjukkan jam 12:33 teman-teman. Kayaknya kita akan balik lagi ke Solo dikarenakan sudah terlalu malam juga. Dan ini baterai juga sudah mulai lowbat ini.
Jadi kita sembari melihat sampai mana untuk ke arah Solo nanti macetnya. Yuk kita lanjut lagi perjalanan kita. Lumayan parah ini, nggak tahu ini sampai jam berapa ini. Kayaknya bakalan nungguin yang dua dulu ini. Kalau sudah benar ini baru bisa lancar kembali kayaknya. Yuk kita lanjut lagi. Nah ini kayaknya Mior nggak bisa lewat dikarenakan ini tronton ya teman-teman, jadi nyangkut. Yang unit-unit tronton ketahan semua ini. Yang mobil 2 sumbu saja yang bisa lewat kalau untuk yang bermuatan berat. Jadi ini kita lanjut lagi. Gaskan. Nah ini juga terlihat ada unit Gumarang Jaya sama Unjua Kelas. Parah macetnya teman-teman. Wah ini sudah 2 full teman-teman. Gokil. Ini kayaknya sampai jam berapa ini bakalan macet seperti ini. Kita sudah di pinggir jalan ini. Wah. Nah, ini terakhir di sini teman-teman. Yuk. Jadi ini yang titik terakhirnya ini. Yuk kita gaskan lagi. Sampai sini ini macetnya. Masih di Kota Padang, belum sampai batas. Di sini masih aman. Ini persis di jalan lama nantinya. Panorama 2 ya man. Jadi untuk kemacetan panjang di Siti Tinjau ini persis di Panorama 2 ini teman-teman. Jadi di kanan kita ini sudah Panorama 2. Jadi lumayan panjang sekali untuk kemacetannya. Dan ini kita akan gas lagi menuju ke kota Solo. Seperti ini untuk penampakan kalau kita pakai motor ya teman-teman. Jadi tidak ada penerangan sama sekali. Hanya lampu motor saja ini penerangan kita teman-teman. Dan sekarang ini kita sudah berada di perbatasan antara Kabupaten Solo dengan Kota Padang. Jadi kita sudah akan memasuki perbatasan ini teman-teman. Jadi kita sudah berada di Kabupaten Solo kembali. Dan dikarenakan gelapnya seperti ini, nanti kita sambung di Lubuk Selasih saja untuk perjalanan kita ya teman-teman, tidak terlihat sama sekali. Dan sekarang ini telah menunjukkan jam 1 malam ya teman-teman. Jam 1 dini hari kita telah berada di Lubuk Selasih di Kabupaten Solo. Jadi lebih kurang sudah 14 jam perjalanan kita dari Kabupaten Solo tadinya, dan sekarang telah sampai kembali ke Kabupaten Solo. Kita start di jam 10:47 tadi teman-teman, dan sampai di jam 1 dini hari di kawasan Lubuk Selasih Kabupaten Solo. Ini di kanan ini Polres Kabupaten Solo ya teman-teman, dan sebentar lagi kita juga sampai di Bukit Putih. Ini di sebelah kiri kita ini banyak yang berjualan oleh-oleh khas Kabupaten Solo ini teman-teman. Tidak terlihat ini, lumayan silau dikarenakan banyak lampu di sebelah kiri kita ini. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah melihat video ini dari part 1, part 2, part 3 dan sampai ke part 4 ini. Dan mungkin sampai di sini saja untuk perjalanan kita di Solo menuju Pasaman, dari Pasaman ke Kota Padang, dan sekarang ini telah sampai kembali ke Kabupaten Solo. Jadi mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah selalu support channel ini. Dan
nanti next video kita kemana lagi silahkan tulis di kolom komentar. Jadi banyak maaf akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.